Tazkiyah, serta beliau telah melakukan publikasi sebanyak kurang lebih 27 jurnal, dan juga telah melakukan banyak konferensi serta telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam kategori kepenulisan. Langsung saja kepada beliau saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Aisyah Salafiyah. Saya salah satu bimbingan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Aam, salah satu bimbingan di skripsinya sama Pak Aam, dan banyak sekali belajar di Smart Indonesia, dan juga Smart Indonesia ini punya pesantren Al-Azkiyah, pesantren riset Al-Azkiyah, yang hari ini menyelenggarakan Tadarus Metodologi The Series. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengkaji tentang salah satu metode yang metode kualitatif yang perlu dijelaskan tadi sama Pak Am, ekstensi dari DEA. Jadi mirip-mirip DEA, tapi dia lebih punya spesifikasi yang berbeda sedikit. Untuk itu, Aisyah izin untuk share screen. Sudah nampak ya, insya Allah Bapak Ibu? Oke, nah ini nama metodenya, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Malmkes Productivity Index. Dan ini diselenggarakan dalam acara Tadarus Metodologi yang diselenggarakan oleh Smart Indonesia dan Pesantren Riset Al-Azkiyah. Malmkes Productivity Index ini mungkin kita bahas dulu sekilas dari teorinya, dan insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana prakteknya, bagaimana menggunakan softwarenya, sampai pada bagaimana menginterpretasikan, bagaimana membuat analisis dari hasil olahan softwarenya. Pertama, tentang Malmkes Productivity Index. Bismillah, kita akan mulai sama-sama. Malmkes Productivity Index ini adalah salah satu metodologi kualitatif yang biasa kita gunakan untuk mencari produktivitas. Ini di bawahnya ada konsep produktivitas, yang mana kalau misalkan kita ingat beberapa hari lalu kita belajar di Tadarus Metodologi ini tentang DEA atau Data Envelopment Analysis, itu salah satu metode yang mencari efisiensi. Nah, ini adalah kelanjutannya, atau biasanya Malmkes Productivity Index ini bisa kita jadikan satu penelitian yang sama atau dalam satu paper yang sama bersama dengan DEA. Kalau DEA efisiensinya, kalau Malmkes ini fokus ke produktivitasnya. Malmkes Productivity Index ini sebagaimana metode-metode yang lainnya juga punya kekhususan sendiri dan tujuan sendiri. Kalau kemarin kita ada belajar beberapa penelitian yang kualitatif dan kuantitatif, yang mana punya ciri khas bagaimana cara mengambil datanya, kemudian software-software tertentunya, kemudian tujuannya juga, karena biasanya beberapa metode punya tujuan yang berbeda-beda. Mungkin bibliometrik ingin melihat pemetaan, kemudian kemarin dia untuk melihat efisiensi, kemudian misalnya ANP untuk melihat prioritas. Nah, Malmkes ini kita gunakan untuk melihat produktivitas. Karenanya Malmkes Productivity Index atau kita biasa sebut dengan MPI atau MPI, biasanya kita gunakan untuk menghitung sebuah lembaga, sebuah negara, atau juga organisasi dan lain sebagainya, melihat bagaimana produktivitasnya. Namun, kekhususan dari Malmkes ini, dia lebih membutuhkan lebih dari 1 tahun. Artinya, ketika kita mencari beda dengan DEA, nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya juga, tapi sekilas, MPI ini membutuhkan data yang lebih banyak daripada DEA yang mungkin hanya 1 tahun bisa diolah, tapi kalau MPI ini dia butuh minimal 2 tahun untuk dikomparasikan, untuk dilihat bagaimana produktivitasnya. Oke, kita mulai dari sejarah tentang produktivitas, Bapak Ibu. Istilah atau kata produktivitas
Jadi kita akan bahas dulu sekilas tentang produktivitasnya. Kata ini, terma produktivitas, muncul sekitar tahun 1766 dalam artikel yang berjudul The School of Physiocraft oleh Francis Quesnay, seorang ekonom dari Prancis. Jadi pertama kali disebut kata produktivitas oleh si Francis Quesnay ini pada tahun 1766. Namun, produktivitas sebagai konsep dengan input dan output, artinya lebih khusus lagi, produktivitas yang punya faktor input dan output. Ada masukan, segini keluarannya, dan input dan output ini sebagai elemen utama, pertama kali dicetuskan oleh David Ricardo sekitar tahun 1810. Jadi kalau katanya secara umum tahun 1766, kalau produktivitas yang dalam artian ada faktor inputnya, ada faktor outputnya, mulai dikenal tahun 1810. Inti dari konsep ini adalah bagaimana keluaran atau output akan berubah apabila besaran masukannya berubah atau inputnya berubah. Jadi ketika ada input sekian, outputnya sekian, input berubah maka output juga ikut berubah. Nah, nanti kita lihat apakah perubahan itu semakin besar atau semakin kecil. Definisi dari produktivitas sendiri ada beberapa definisi, kita akan baca sekilas. Pertama dari Peter Drucker, produktivitas adalah keseimbangan antara seluruh faktor yang akan memberikan keluaran yang banyak melalui pengeluaran yang lebih hemat. Ini fokus ke outputnya ya, bagaimana pengeluarannya bisa lebih banyak dengan pemasukannya yang lebih hemat. Kemudian ada dari Paul Mali, produktivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa efisien sumber yang digunakan bersama di dalam organisasi untuk memperoleh sekumpulan hasil. Kemudian juga ada di Organization of European Economic Cooperation. Produktivitas adalah rasio antara keluaran dengan salah satu dari faktor produksi, yaitu modal, investasi, atau bahan baku. Ini di antara bentuk inputnya. Jadi bagaimana rasio keluaran apabila ada perubahan dari faktor-faktor produksinya. Kemudian dari Webster, produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha produksi dengan tingkat efektivitas dari manajemen industri dalam penggunaan fasilitas produksi, serta tingkat efektivitas dari penggunaan tenaga kerja dan peralatan. Masih ada dua lagi, dari Jackson Grayson. Produktivitas adalah sesuatu yang diperoleh melalui kegiatan tertentu dari sesuatu yang dimasukkan. Artinya, ada hasil dari satu input, jadi dari sebuah input nanti berapa banyak produksinya. Dari Dewan Produktivitas Nasional, produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan untuk itu. Nah, dari semua definisi ini, dari semua pengertian ini, kita bisa ambil kesimpulan seperti yang awal tadi, produktivitas yang dijelaskan oleh David Ricardo, bahwa produktivitas yang akan kita maksud dan yang akan kita cari juga dalam penelitian nanti adalah produktivitas yang melihat bagaimana input berpengaruh terhadap output. Lebih khusus lagi nanti kalau dalam MPI melihat bagaimana perubahan input terhadap output dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Jadi kita nanti akan mencari apa saja input dari sebuah misalnya lembaga atau negara atau organisasi, dan juga bagaimana outputnya dan dari masing-masing tahunnya. Dari tahun A ke tahun B ke tahun C dan seterusnya. Kemudian kalau kemarin kita belajar tentang DEA, Data Development Analysis, kita belajar tentang bagaimana mencari efisiensi. Nah, di sini ada 3 terma yang mungkin kita sering dengar dan mungkin kadang juga masih berbeda pemahamannya atau mungkin masih agak bias gitu ya. Apa perbedaan antara efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas? Di sini ada 3 dari 3 terma ini sebetulnya punya pengertian yang mirip, sama-sama ingin melihat bagaimana performa dari sebuah lembaga, tapi punya kekhususan masing-masing. Pertama, untuk efektivitas ini berfokus kepada bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga atau mungkin tadi organisasi dia memaksimalkan output-nya. Artinya tidak menghitung bagaimana input, tapi fokus kepada bagaimana perusahaan, misalnya kita sebut perusahaan ya, bagaimana perusahaan ini bisa menghasilkan output yang paling banyak dengan input yang tertentu. Namun, efisiensi sebaliknya, sama-sama ingin menjadikan perusahaan ini bagus gitu ya, tapi fokus kepada inputnya.
Artinya, efisiensi ini atau perusahaan bisa dikatakan efisien ketika sebuah perusahaan bisa meminimalkan inputnya. Jadi, bagaimana caranya perusahaan meminimalkan input dengan nanti hasil yang tertentu. Nah, fokusnya berbeda dari dua pengertian ini, dari dua terma ini. Namun, dalam DEA, efisiensi bisa termasuk dua-duanya. Hanya saja beda pendekatannya. Ada yang pendekatannya input dan pendekatannya output. Namun dalam produktivitas, jadi ada dua perbedaan ini. Produktivitas sendiri, dia berfokus kepada keduanya, bagaimana meminimalkan input, memaksimalkan output, tapi bedanya produktivitas melihat bagaimana perubahan antar tahun. Artinya ada rentang tahunnya. Jadi nggak bisa cuma 1 tahun. Perusahaan mungkin bisa dikatakan efektif dalam 1 tahun atau dikatakan efisien dalam tahun yang lain. Tapi ketika berbicara tentang produktivitas, kita harus punya data minimal 2 tahun. Artinya nanti kita akan membandingkan, kita akan mengkomparasi bagaimana hasil di tahun A dibandingkan dengan di tahun B. Di tahun pertama dengan tahun kedua atau tahun-tahun yang selanjutnya. Dari sana akan kelihatan apakah perusahaan ini mengalami produktivitas atau tidak. Apakah perusahaan ini mengalami peningkatan produksi atau tidak. Nah, ini definisi lebih ringkasnya. Jadi efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Jadi bagaimana fokus ke output-nya. Dan efisiensi adalah ukuran menghemat penggunaan sumber, atau kita fokus ke input-nya. Sedangkan produktivitas dicapai dengan hasil yang sebesar mungkin dengan memakai sumber-sumber sehemat mungkin. Jadi dia fokus ke dua-duanya, nanti ada rentang waktunya. Untuk indeks produktivitas, dia dihasilkan dari keluaran yang diperoleh dibagi dengan masukan yang digunakan. Output-nya dibagi dengan input-nya. Nah, kalau misalkan kita samakan, persamaannya adalah unjuk kerja yang dipakai atau apa yang dihasilkan dengan sumber yang digunakan tadi masukannya. Atau kalau misalkan kita fokus ke tadi definisi tadi, karena dia fokus yang atas ini keluaran ini ke output efektivitas, maka produktivitas adalah efektivitas dibagi dengan efisiensi. Karena efisiensi tadi fokusnya ke inputnya, ke masukan yang digunakan. Kemudian, bagaimana meningkatkan produktivitas? Secara umum tentang bagaimana meningkatkan produktivitas, ada beberapa cara, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang pertama, produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengurangi penggunaan sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi yang sama. Nah, ini pendekatan input tadi. Bagaimana caranya kita mengurangi penggunaan sumber daya, mengurangi penggunaan apa-apa yang kita butuhkan untuk memperoleh jumlah produksi yang sama. Jumlah produksinya nggak apa-apa sama, yang penting masukannya berbeda. Masukannya bisa lebih sedikit. Mungkin modalnya lebih sedikit, mungkin labor-nya lebih sedikit, tapi hasilnya sama. Dalam hal ini, perusahaan menambah keluaran produksinya, tetapi sumber-sumber yang digunakan lebih irit dengan menghilangkan aneka pemborosan. Jadi ada minimalisasi dari inputnya. Kemudian, cara yang kedua dalam meningkatkan produktivitas adalah menggunakan jumlah sumber daya yang sama, inputnya sama, untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar. Nah, ini fokusnya ke output tadi. Bagaimana caranya outputnya bisa lebih banyak dengan input yang sama. Nah, dalam hal ini, peningkatan produktivitas dicapai dengan bekerja lebih cerdik dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi semaksimal mungkin. Jadi fokusnya ke bagaimana strateginya, bagaimana penggunaan sumber daya agar bisa lebih tadi efisien, supaya hasilnya bisa lebih banyak, tapi dengan jumlah input yang sama. Kemudian, meningkatkan produktivitas juga dapat dilakukan dengan penggunaan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh jumlah produksi yang jauh lebih besar lagi. Artinya di inputnya dimasukkan, ada penambahan dengan harapan nanti outputnya bisa berkali-kali lipat lagi. Artinya di sini tidak fokus ke satu, tapi dua-duanya ditingkatkan. Meningkatkan yang satu berharap untuk yang satu lagi bisa lebih besar. Meningkatkan input supaya output-nya bisa jauh lebih besar lagi. Dalam hal ini, perusahaan tumbuh dan berkembang yang dicirikan melalui hasil penjualan dan produksi terus membesar dibandingkan dengan penambahan investasi dan biaya yang dikeluarkan. Tapi nanti output yang ditambah, output tambahannya harus lebih besar daripada input tambahannya.
Jadi kalau misalnya ini fokus ke bagaimana inputnya ditambah, tapi outputnya nanti penambahannya harus lebih besar lagi. Selanjutnya, produktivitas juga dapat dilakukan, produktivitas juga dapat ditingkatkan dengan pengurangan jumlah produksi dengan penggunaan jumlah sumber daya yang jauh lebih besar. Pengurangan jumlah produksi dengan pengurangan jumlah sumber daya yang jauh lebih besar. Artinya jumlah produksinya dikurangi dengan inputnya juga dikurangi lebih besar. Artinya dari outputnya ini memang berniat untuk dikurangi, tapi harus ada pengurangan dari segi input yang jauh lebih besar lagi. Dalam hal ini, perusahaan mengalami jumlah penurunan, jumlah penjualan atau produksi, sehingga penggunaan sumber daya harus lebih diperketat. Apabila memang outputnya sedikit, maka inputnya pun harus lebih sedikit lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian penggunaan sumber daya, ini yang cara yang selanjutnya dalam meningkatkan produktivitas, penggunaan sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar. Penggunaan sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dapat dicapai apabila perusahaan mengerahkan seluruh kemampuan dengan bekerja lebih efektif dalam menghasilkan keluaran sementara biaya-biaya yang dikeluarkan ditekan serendah mungkin. Jadi fokus ke bagaimana keluarannya bisa lebih baik dengan bekerja yang lebih efektif dan biaya-biayanya tadi input-inputnya juga dikeluarkan, input-input yang dikeluarkan atau tadi biaya-biayanya ditekan serendah mungkin. Ini juga mirip dengan yang pertama tadi, bagaimana sumber dayanya bisa dimaksimalkan, bagaimana sumber dayanya bisa digunakan seefektif mungkin supaya hasilnya lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari pengukuran produktivitas. Sebetulnya apa manfaatnya dari mengukur produktivitas ini? Yang pertama, di antaranya sebagai indikator ekonomi ketika kita menghitung satu negara atau mungkin beberapa negara, membandingkan beberapa negara bagaimana produktivitasnya, beberapa perbankan, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing negaranya atau bagaimana perkembangan dari masing-masing banknya, dan kita ingin juga melihat mana di antara perbankan tersebut yang lebih baik atau yang mungkin bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya. Kemudian juga sebagai analisis tenaga kerja yang meliputi perubahan penggunaan tenaga kerja, proyeksi tenaga kerja yang di masa yang akan datang, kecenderungan ongkos tenaga kerja, dan pengaruh teknologi maju. Karena nanti di dalam MPI ini kita akan melihat bagaimana tingkat efisiensi dan juga tingkat perubahan efisiensi dan juga tingkat perubahan teknologi. Kemudian sebagai analisis untuk kerja perusahaan dengan membandingkan dengan industri yang sejenis. Kita membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi membandingkan satu bank dengan bank lain, satu negara dengan negara lain. Jadi kita bisa melihat mana yang lebih baik, mana yang bisa menjadi percontohan, mana yang memang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian juga sebagai peramalan pola pertumbuhan industri dan kondisi di masa yang akan datang. Jadi kita melihat yang sekarang untuk bisa memprediksikan kira-kira di masa yang akan datang industri ini akan yang terus produktif misalnya bisa lebih baik, tapi mungkin yang ternyata menurun tingkat produktivitasnya bisa direncanakan gitu dari sekarang apa yang perlu dilakukan. Kemudian ada jenis produktivitas, ini sekilas ada beberapa jenis produktivitas, di antaranya produktivitas parsial, yaitu rasio keluaran terhadap suatu faktor masukan, artinya hanya satu saja, misalnya produktivitas tenaga kerja, yang dihitung dari rasio keluaran terhadap masukan tenaga kerja. Ada produktivitas total faktor, nah inilah yang akan kita gunakan, ini yang akan kita cari dalam Malmkis Productivity Index ini, yaitu produktivitas total faktor. Kalau dalam Malmkis ini nanti disebutnya TFPCH, Total Factor Productivity Changes. Ini tingkat produktivitas yang ini adalah rasio keluaran bersih terhadap jumlah masukan faktor tenaga kerja dan faktor modal. Nanti ada faktor yang masuk inputnya, ada faktor outputnya. Dan hasil dari keluaran bersih adalah keluaran total dikurangi jumlah barang dan jasa yang dibeli. Nanti ada juga produktivitas total, yaitu rasio keluaran total terhadap semua faktor masukan. Ini mempertimbangkan begitu banyak hal, dan jenis produktivitas ini mencerminkan pengaruh bersama dari semua masukan dalam menghasilkan keluaran. Jadi ini banyak sekali inputnya nanti, tapi yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran kita hari ini, dalam MPI ini, kita akan fokus kepada jenis produktivitas yang kedua, yaitu produktivitas total faktor. Kemudian ini sekilas juga tentang siklus dari produktivitas. Jadi produktivitas ini
terdiri dari beberapa siklus, yaitu ada productivity measurement, pengukuran produktivitas, productivity evaluation, evaluasi produktivitas, productivity planning, perencanaan produktivitas, dan productivity improvement, perbaikan produktivitas. Ini hanya sekilas dari bagaimana tadi meningkatkan produktivitas. Selanjutnya kita akan fokus sekarang membahas ke Malmquist Productivity Index. Ini agak beda ya bahasanya, jadi kita baca sama-sama, kita pelajari sama-sama. The Malmquist Productivity Index atau MI atau MPI, kadang-kadang kita sebutnya MPI, Malmquist Productivity Index, adalah sebuah indeks bilateral yang bisa digunakan untuk mengkomparasi, membandingkan produksi teknologi dari dua ekonomi. Nanti kita bisa membandingkan antara beberapa lembaga, beberapa negara, beberapa organisasi, beberapa perbankan, dan lain sebagainya, yang nanti di dalamnya kita juga akan membandingkan lebih khusus lagi, bukan hanya tingkat produktivitasnya, tapi juga tingkat efisiensinya, dan tingkat perubahan teknologinya. MPI ini, Malmquist Productivity Index ini dinamakan dari nama Profesor Stan Malmquist, jadi dia berasal dari nama tokoh gitu ya, dari nama pakarnya namanya Stan Malmquist yang mencanangkan ide ini, yang membuat teori ini. Makanya disebut sebagai Malmquist Productivity Index. So it is called as Malmquist Productivity Index. Kalau dari sejarahnya, the Malmquist Productivity Index was introduced at 1982. Jadi pertama kali diluncurkan, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 dalam paper yang berjudul Multilateral Comparisons of Output, Input, and Productivity Using Superlative Index Numbers. Nah, ini judulnya. Jadi pada tahun 1982 diterbitkan satu paper yang berjudul ini, yang ditulis oleh Douglas Caves, kemudian Laurence Christensen, dan Erwin Dewar. Nah, mereka ini adalah murid-murid dari Stan Malmquist. Jadi walaupun yang membuatnya Stan Malmquist, tapi yang pertama kali memperkenalkannya adalah murid-muridnya. Dan dinamakanlah dengan nama gurunya tadi. Malmquist, jadilah namanya Malmquist Productivity Index. The MI is based on the concept of production function. Jadi Malmquist Productivity Index ini didasarkan pada konsep produktivitas, yang mana fungsi ini kita berusaha untuk mencari bagaimana memaksimalkan sebisa mungkin jumlah produktivitas. Jadi memaksimalkan produktivitas, memaksimalkan output-nya, memaksimalkan produksinya, dengan tetap mempertimbangkan input-inputnya, dengan tetap mempertimbangkan tadi masukan-masukannya yang nanti bisa terdiri dari capital dan juga labor. Ini di antara bentuk input-input yang nanti bisa kita gunakan. Kemudian selain itu, Malmquist Productivity Index ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan, untuk melihat bagaimana tingkat produktivitas dari lembaga, tapi juga bisa digunakan untuk menghitung sebuah region atau sebuah wilayah atau juga sebuah negara. Beberapa negara, jadi kita membandingkan tingkat produktivitas dari negara atau juga tadi lembaga-lembaga. Nanti ini disebut dengan aggregate production function. Kemudian, Malmquist Productivity Index ini, tadi kita di bagian awal sudah menjelaskan kalau productivity ini merupakan hasil dari output dibagi dengan input. Productivity Growth Index, yang di sini kita akan melihat bagaimana pertumbuhan dari produktivitas, mengukur bagaimana produktivitas ini berubah antar waktu. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, produktivitas akan kita hitung bagaimana perubahannya dari satu tahun ke tahun yang lain. Kita akan melihat apakah ada peningkatan ataukah pengurangan atau mungkin nanti stagnan. Dan Malmquist Productivity Index ini mengukur produktivitas bersama dengan variasi waktunya, jadi nanti ada beberapa waktu, ada beberapa tahun, dan nanti dikomposisikan, di dalamnya nanti ada unsur changes in efficiency, atau kalau dalam bentuknya, nanti kita akan lihat bentuknya ini, hurufnya seperti ini, EFFCH, and Technological Changes, atau TECH, changes gitu ya, Technological Changes. Dan Malmquist Productivity Index ini
nanti pada akhirnya totalnya kita akan kenal dengan TFPCH, Total Factor Productivity Changes. Jadi nanti kita akan banyak sekali menggunakan istilah-istilah ini, efficiency changes, technological changes, dan juga total factor productivity changes. Nanti kita akan pelajari lebih dalam salah satu papernya. Kemudian ini sekilas tentang bagaimana perhitungan produktivitas ini, perhitungan perkembangan atau pertumbuhan dari produktivitas ini. Jadi pertama, mungkin kita sekilas ini bentuk kuantifikasinya atau bentuk rumusnya dari produktivitas changes atau productivity growth, tapi karena nanti kita akan menggunakan software yaitu DEAT yang tadi sudah dikirimkan oleh Ustaz Aam juga linknya yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu download. Nanti kita akan sama-sama coba, kita akan sama-sama pelajari. Kita mau cari tahu dulu nih sekilas tentang bagaimana perhitungannya, bagaimana kuantifikasinya. Jadi pertama kalau misalkan kita membayangkan, kita misalkan ya kita punya data dari beberapa perusahaan dalam beberapa tahun. Di sana sudah termasuk inputnya dan outputnya. Nah di sini nanti kita harus memasukkan data inputnya apa saja, data outputnya apa saja, dan masing-masing nilainya berapa. Kemudian nanti kita akan menghitung juga bagaimana TFP-nya, total faktor productivity-nya dengan multifaktor productivity-nya. Kemudian ini ada perhitungan tentang tahunnya, dan ini rumusnya seperti ini. Tapi kita nggak akan menggunakan rumus ini, jadi kita akan langsung menggunakan software-nya aja. Kemudian ini sekilas tentang rumusnya, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini kalkulasinya, kurang lebih rumusnya akan seperti yang di bawah ini. Ini kita sepertinya saya lupa menuliskan rumusnya, tapi kurang lebih kita bisa baca ini seperti ini. Jadi ada 2 tahun dari satu perusahaan, atau misalkan satu lembaga, satu negara, satu objek yang akan kita hitung produktivitasnya, misalkan kita sebut A di sini. Ada A1, ada A2. Artinya A di tahun pertama dan A di tahun kedua. Misalkan perbankan gitu ya, misalkan ada bank di tahun pertama dan di tahun kedua, jadi minimal harus ada 2 tahun. Dari sini kita harus tahu apa saja inputnya dan apa saja outputnya. Jadi kita mencari dari satu bank ini tahunnya minimal 2, boleh lebih dari itu, dan kita harus tahu juga bagaimana inputnya dan bagaimana outputnya. Untuk rumusnya sendiri kita bisa lihat di sini. Kalau ini A2 misalkan bank A di tahun kedua dengan inputnya 4, outputnya 4. Kemudian di sini ada bank A, datanya tahun pertama atau tahun sebelumnya dari tahun kedua ini dengan inputnya 2, outputnya 1. Inputnya 2, outputnya 1. Nanti rumus dari produktivitas MPI ini kurang lebih adalah, kalau kita lihat di sini hasilnya, output dibagi input dari tahun pertama, dari tahun kedua, artinya tahun T, misalnya kita sebutkan tahun T, dibagi dengan output, dibagi dengan input dari tahun T-1, artinya tahun sebelumnya. Jadi bagaimana output dibagi dengan input tahun ini boleh atau tahun 2 gitu ya, dibagi dengan output dibagi dengan input tahun sebelumnya, atau tahun T-1 kita mungkin sebutnya ya. Jadi output per input dari tahun T dibagi dengan output per input dari tahun T-1. Kalau misalkan kita masukkan data-data ini, angka yang ada di sini, ini ada A2, misalkan ini tahun keduanya, dengan output 4, inputnya 4. Kemudian A1 dengan inputnya 2, outputnya 1. Kita masukkan ke rumus yang tadi, output dibagi dengan input tahun T, tahun ininya ya, tahun A2-nya, dibagi dengan output, yaitu 1, dibagi per input, yaitu 2, dari tahun T-1-nya. Ini kan 2, tahun kedua, berarti kita kurangi dari tahun pertamanya. Kalau kita hitung 4/4 dibagi 1/2 sama dengan 2. Nah, nanti hasil dari kalkulasi MPI ini akan kita kategorikan dalam 3 kategori, yaitu 1, yang artinya stagnan atau tidak ada produktivitas. Yang kedua, bisa dia lebih dari 1, yang artinya produktivitasnya meningkat, atau dia kurang dari 1, yang artinya produktivitasnya menurun. Kalau dari data ini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 2.
4/4 dibagi 1/2 sama dengan 2. Artinya, dia punya peningkatan produktivitas karena hasilnya lebih dari 1. Semisal kita balikkan, kita tukar gitu ya. Sekarang A2-nya misalnya yang 2,1 ini dan A1-nya jadi 4,4 ini. Maka nanti hasil di sininya adalah 1/2 atau output dibagi input dari tahun kedua, misalkan ini tahun kedua sekarang kita tukar, dibagi dengan output per input dari tahun pertama. Seandainya ini kita tukar tadi ya, jadi 4/4. Artinya setengah dibagi 1. Nanti hasilnya 0,5. Nah, 0,5 ini nilainya di bawah 1. Artinya perusahaan ini, bank ini, atau A ini mengalami penurunan dari produktivitas karena nilainya di bawah 1. Gitu. Jadi rumusnya seperti ini, tapi nanti kita akan menggunakan software DEAP yang kita tinggal melihat hasilnya aja. Jadi udah dihitungkan, tinggal kita menganalisis, melihat hasilnya apakah dia lebih dari 1 ataukah kurang dari 1. Kemudian ini, oke, kita lanjut ke Malmquist Index using DEA Frontier. Ini kurang lebih perhitungannya sama seperti tadi ya. Jadi ada tahun T dan ada tahun T+1. Kalau misalkan tadi kita menghitungnya tahun pertama itu T, kemudian tahun yang sebelumnya itu T-1, sebetulnya bisa juga kita sebut dengan tahun yang pertamanya itu T+1, tahun yang sebelumnya itu T aja. Gitu. Jadi T+1 dengan T atau T dengan T-1. Intinya tahun yang terbaru dibagi dengan tahun yang lama. Nah, ini juga ada rumus-rumusnya dan di sini ada satu keterangan nih, Malmquist Index can be obtained from the DEA measure. Jadi perhitungan dari Malmquist Productivity Index ini bisa kita dapatkan dari perhitungan DEA. Nanti DEA ini juga bisa menghitung DEA sebetulnya, tapi biasanya kita pisahkan. Jadi ada karena lebih mudah itu kita menggunakan Max DEA, kita menggunakan Max DEA untuk perhitungan DEA-nya atau untuk efisiensinya, adapun untuk produktivitasnya kita menggunakan DEA. Tapi data dari DEA dan MPI ini sama. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman punya data yang lengkap, kemudian mencari DEA supaya dia lebih lengkap gitu ya, supaya dia bisa lebih komprehensif, bisa juga selain dari dihitungkan efisiensinya, tapi juga dihitungkan produktivitasnya. Kemudian ini beberapa approach atau beberapa pendekatan dalam menghitung total factor productivity. Mungkin kita akan cepat aja, kita akan nanti lanjut ke bagaimana prakteknya. Insya Allah prakteknya gampang banget, jadi softwarenya ini sangat user friendly, mudah banget untuk digunakan, dan mudah juga insya Allah untuk dibuatkan analisisnya. Ini beberapa perhitungan dari total factor productivity, ada Hicks-Marston Index, kemudian juga ada TFP based on profitability ratio, ada 4 ya. Yang pertama, kedua, kemudian juga ada productivity index component approach, ini juga ada salah satu jenis productivity yang seperti ini, kita nggak akan bahas, dan ada juga MPI ini, yang keempat ini MPI-nya, Malmquist Productivity Index. Jadi di antara berbagai macam indeks yang menghitung total factor productivity, Malmquist Productivity Index adalah salah satunya. Di sini contohnya MPI using index numbers, misalnya kita punya, nanti kita akan contohkan juga mirip seperti ini. Ada satu objek yang akan kita hitungkan produktivitasnya dengan nanti dua input dengan 2 output, nanti kita lihat. Kemudian nanti MPI ini juga melihat bagaimana kalau misalnya di sini bisa kita punya data-data tentang harga, kemudian juga kita bisa mengasumsikan apakah perusahaan ini efisien secara teknikal, secara teknologi, dan juga dari segi efisiensinya. Dan MPI ini sebetulnya tadi dihasilkan dari Cave, Kristen, dan Dewar ini, atau mereka yang pertama kali menggagas. Nanti kita akan share juga mungkin paper dari mereka, supaya teman-teman bisa baca rujukan aslinya seperti apa, yang kemudian nanti akan dikembangkan. Pertama kali Malmquist ini ditulis secara langsung Malmquist gitu ya, oleh Farey, nanti ada papernya juga. Ini menggunakan Malmquist Index Numbers. Ini rumusnya mirip seperti yang tadi juga, output per input, kemudian dibagi dengan yang tahun sebelumnya. Kemudian kita akan fokus sekarang ke bagaimana perhitungan itu tadi teori aja, dan teman-teman nanti bisa, teman-teman Bapak Ibu bisa pelajari lagi atau baca-baca lagi dari rujukan aslinya juga, dari yang tadi Caves atau juga nanti dari Farey juga ada. Sekarang kita fokus ke bagaimana perhitungannya.
Ini adalah perhitungan using DEAP 2.1. Jadi ada software namanya DEAP. Nanti di sini kita akan lihat akan ada dua data. Teman-teman Bapak Ibu, akan ada dua file yang akan kita gunakan. Jadi setiap kali kita mau menggunakan DEAP, kita harus punya dua file ini. Namanya, satunya instruction, nanti biasanya tulisannya EG sekian nomor strip instruction.txt. Yang kedua ada EG misalkan sekian gitu ya, 4 strip dta.txt. Jadi nanti kita punya file instruction dan juga file datanya. Nanti insya Allah mungkin nanti kita akan kirimkan juga ke peserta contoh datanya supaya nanti teman-teman bisa coba juga, dan kita juga akan memberikan contoh kedua file ini karena biasanya kita bisa mengcopy ini, membuat ini satu-satu, tapi biasanya kalau Aisyah dan mungkin teman-teman dari Smart Indonesia biasanya hanya tinggal mengubah isinya aja karena instruction ini sama semua. Jadi untuk memudahkan, kita akan tinggal mengubah isinya aja, mengubah ini juga nanti datanya tinggal kita copy aja. Tapi yang perlu diingat tadi, harus ada dua file ini. Listing of instruction file, bentuknya akan seperti ini kurang lebih, nanti ada data file name, output file name, number of columns, number of time periods, dan lain sebagainya, yang nanti akan kita pelajari ketika langsung menggunakan DEAP-nya. Kemudian, nanti hasil dari DEAP ini, hasil dari MPI ini akan seperti ini. DEAP harusnya ini ada kurang banyak. Bentuknya akan seperti ini. Nanti teman-teman kita bisa lihat langsung seperti apa bentuknya, tapi kurang lebih ada dua yang biasanya kita gunakan. Pertama, Mankish Index Summary of Annual Means. Kita akan melihat bagaimana perubahan per tahunnya. Jadi tahun kedua, tahun ketiga. Kenapa tidak ada tahun pertama? Karena tadi kita melihat perubahan antar tahun. Misalnya tahun 1, 2, 3, 4, 5. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, kita akan fokus ke melihat bagaimana perubahan dari tahun 2001 ke 2002. Perubahannya yang kita lihat. Jadi dimulainya dari tahun kedua. Kita akan melihat ini rangkumannya. Nah, nanti di sini ada efficiency changes, ada technological changes, ada pure efficiency changes, ada skill efficiency changes, ada total factor productivity changes. Kita akan fokus ke sininya sebetulnya. Inilah hasilnya. Oh, ternyata pada tahun kedua, perubahan dari tahun pertama ke tahun kedua, dia efisien karena lebih dari 1. Ternyata tahun ketiga dia stagnan 1. Tapi secara umum rata-ratanya dia mengalami peningkatan. Kemudian ini yang kedua hasilnya, kalau tadi fokus ke perubahan per tahunnya, maka ada nanti fokus perubahannya ke firmnya, ke perusahaannya atau ke negaranya. Jadi nanti kita sebutkan nih ada beberapa, misalnya beberapa bank atau mungkin beberapa negara, nanti akan tersebut di sini. Firm pertama, firm kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sini disebutnya firm. Nanti di sini kita bisa lihat efficiency changes, technological changes, sampai total factor productivity changes. Nanti kita habis ini kita akan sama-sama lihat. Ini sekilas tentang using DEAP Frontier. Jadi Mankish ini sebenarnya nggak hanya menggunakan DEAP aja, teman-teman. Bisa juga menggunakan software DEAP Frontier, bisa juga dengan Stata. Ya, itu dua itu. Dan DEAP ini salah satunya. Cuman DEAP ini yang mudah digunakan dan sangat user friendly. Dan kita akan sama-sama belajar. Ini dari Smart Indonesia. Ini pembelajaran-pembelajaran yang kita pelajari dalam Smart Indonesia dan beberapa pelatihan yang disediakan oleh Smart Indonesia. Alhamdulillah seperti itu teorinya. Kemudian sekarang kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menggunakan softwarenya. Mungkin teman-teman sekarang ini dulu ya, kita sama-sama fokus dulu, kita belajar dulu di sini. Nanti untuk filenya, atau kalau misalkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ada yang mau coba, mungkin nanti bisa menyusul. Insya Allah kita akan kirimkan file contoh latihannya, jadi bisa dicoba sendiri nanti di rumah, atau ya sekarang kayaknya kita sama-sama belajar dulu ya. Nah ini DEAP, tadi sepertinya sudah dikirimkan linknya oleh Ustadz Aam di kolom chat ya. Link untuk mendownload DEAP-nya. Jadi DEAP ini satu software yang dia gratis dan mudah sekali diakses. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita klik, dia akan jadi software yang bentuknya seperti ini. Tampilannya sederhana banget sebenarnya, seperti ini aja. Jadi nanti kita di sini enter instruction file name, kita tinggal masukkan instruction-nya. Tadi kita ingat kita punya dua file, ada file instruction dan ada file data. Nah, nanti kita masukkan file instruction-nya, nanti akan muncul datanya.
kita contohkan ya. Pertama, misalkan contohnya Aisyah ingin menghitung beberapa negara. Ini contoh datanya. Beberapa negara ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 negara misalnya. 5 negara dengan data berapa ini? Albania ada 8 tahun. Jadi di sini misalkan Aisyah mau menghitung 5 negara dengan periode 8 tahun dengan fokus ke SDG 4. Kita ingin melihat bagaimana apa ya SDG 4 itu kalau nggak salah tentang pendidikan yang berkualitas. Jadi ingin melihat seberapa produktif negara-negara ini yang akan menjadi objek penelitian dalam pencapaian SDG keempatnya tentang pendidikan yang berkualitas. Nah, nanti di sini akan ada input dan outputnya, tapi bentuknya nanti harus seperti ini. Jadi pertama bagian sini kita masukkan formnya. Form nanti di sini bisa macam-macam, Bapak Ibu dan teman-teman, bisa negara, bisa bank, bisa organisasi, bisa lembaga atau apapun itu, tapi namanya harus berurutan dan kemudian kita sebutkan tahunnya. Jadi misalnya di sini Albania 2010 atau mungkin kalau bank A 2001, bank A 2002, bank A 2003 sampai periode yang diinginkan, kemudian nanti sampai ke bawah seperti itu. Selanjutnya, kolom kedua harus kita isi dengan output pertama. Outputnya apa saja boleh, tergantung tadi ya, bisa bank itu mungkin nanti outputnya bisa pembiayaan atau yang lainnya. Kemudian sama inputnya juga di sini ada labor, capital. Kalau di sini karena kita menggunakan SDG 4, jadi ada satu rujukan khusus yang biasa kita gunakan kalau untuk SDG, inputnya ini, outputnya ini. Nanti kita lihat di hasilnya. Tapi intinya bagian kiri kita letakkan kolom khusus untuk mengisi output. Kemudian di bagian kanan baru kita isi inputnya. Nah, kalau di sini berarti Aisyah punya 2 output dan punya 2 input. Ada output 2, ada inputnya juga 2. Di sini nama formnya, nama negaranya, kalau Aisyah negara ya. Kemudian kita udah punya datanya harus lengkap Bapak Ibu dan teman-teman, jadi nggak boleh ada yang kosong. Ketika ada yang kosong maka lebih baik nggak dipakai, atau mungkin misalnya Bapak Ibu mencari 10 bank, kemudian ada salah satu bank yang dia datanya nggak lengkap nih di tahun sekiannya, maka lebih baik itu nggak usah digunakan, bank itunya nggak usah dicantumkan gitu, karena ini datanya harus lengkap dan semuanya harus masuk. Kemudian setelah data ini lengkap, dengan tadi formnya udah rapi, nama-namanya sudah rapi sesuai urutan abjadnya, kemudian tahun-tahun itu sudah dimasukkan, kemudian ini kita sudah pastikan output dulu baru kemudian input, kita copy data ini, di copy aja, jadi kita blok bagian yang angkanya aja, jadi bagian atasnya ini judulnya nggak usah, nama negaranya pun nggak usah, kita copy ininya aja. Kemudian nanti kita ke softwarenya. Nah di sini misalkan Aisyah udah punya beberapa nih data-datanya, tinggal diubah aja sebetulnya. Misalnya Aisyah pakai data yang ke-14. Nanti insya Allah Aisyah kirimkan, teman-teman dari Smart Indonesia juga akan mengirimkan, dari timnya akan mengirimkan file ini, jadi bisa tinggal diubah aja. Jadi ini contohnya misalnya nanti saya kirimkan yang EG14. Data dan instruction, ini kalau dilihat di sini ada data, ada instruction, nanti ada output. Tapi output ini nanti akan otomatis keluar. Kalau kita lihat di sini yang angka-angka sebelumnya pun sama. Data, instruction, output, data, instruction, output. Sekarang kita copy dulu. 2 ini, misalkan nanti kalau misalkan saya kirimkan, berarti tinggal di copy, kemudian di paste-kan. Nanti akan ada nama copy gini ya. Kemudian kita masukkan angka baru. Kalau tadi kan ini 14 sudah dipakai, 15 sudah dipakai. Sebenarnya boleh kalau misalkan nanti ketika mungkin dikopikan ke laptop teman-teman, kan berarti belum ada nomor sebelumnya ya. Boleh dimasukkan EG1, EG2, EG3. Kalau di sini karena sudah pakai sampai nomor 15, kita masukkan yang 16. EG16 DTA, cukup kita hapus kopinya. Instruksinya juga seperti itu. EG16, INS-nya kita hapus, kopinya kita hapus. Nah, sekarang kita punya 2 file yang sudah kita siap isi. Pertama DTA, kedua instruction. Kita mulai dari yang DTA dulu. Isinya sebenarnya seperti ini yang sebelumnya. Kita tinggal hapus aja sebetulnya. Kemudian kita ambil yang tadi kita copy, kita pastekan dia di sini. Nah, pastikan dia rapi, udah lengkap. Dan oh ya, ini juga ada
disclaimer, kadang-kadang software ini kadang-kadang kan Excel kita beda-beda nih. Ada yang Excel-nya menghasilkan bentuknya ini bukan titik tapi koma. Jadi ketika misalnya ini 74,16, ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, untuk yang Excel-nya koma, baiknya diubah dulu jadi titik, di replace ya, atau mungkin diubah manual supaya hasilnya titik. Karena biasanya kalau koma dia suka hasilnya nggak sesuai gitu. Hasilnya suka kadang-kadang jadi NaN gitu, jadi non nggak memunculkan hasil. Jadi dia software ini mengidentifikasi yang biasanya titik. Kalau misalkan sudah, kita save dia. Jadi ini datanya udah lengkap, tinggal di copy, kemudian di paste aja di file data. Kemudian kita fokus sekarang ke yang instruction. Nah, file instruction ini bentuknya seperti ini. Kita tinggal ubah-ubah aja. Ini sebenarnya bentuknya kalau di Excel mungkin kayak 2 kolom ya, cuma karena dia di Notepad seperti ini jadi agak kurang rapi. Pertama, data file name. Data file name ini nama file yang tadi kita masukkan datanya. Kalau di Aisyah berarti tadi EG16DTA. Tinggal ubah angkanya aja karena belakangnya udah sama. Ini kenapa kita tinggal copy-copy aja sebenarnya, jadi lebih memudahkan. Walaupun kalau mau diketik ulang boleh juga. Kemudian output file name, nanti kita mau outputnya seperti apa. Nah, biasanya kita samakan antara angka yang ada di data dan angka yang ada di output. Jadi saya masukkan juga dia 16. EG16 strip out. Kalau yang ini kan EG16 strip DTA atau data. Kemudian number of firms-nya. Tadi berapa banyak firms-nya? Misalkan banknya, misalkan negaranya, atau organisasinya. Kalau di Asia tadi hanya ada 5. Hanya ada 5 negara. Kemudian number of time periods, berapa tahun masa penelitian tadi? Kalau di Asia tadi dari tahun 2010 sampai 2017, jadi ada 8 tahun. Maka di sini kita masukkan dia ganti jadi 8. Kemudian number of output-nya, tadi output kita ada 2, input kita juga ada 2. Maka di sini kita masukkan number of outputs-nya 2, number of inputs-nya 2. Nah, kemudian di sini kita akan ditanyakan mau pakai orientasi input atau output. Biasanya kita masukkan ke yang input. Jadi satu ini. Kita gunakan yang nomor 1 atau yang output. Jadi kita fokus ke bagaimana supaya produktivitasnya ini dilihat dari segi maksimalisasi output. Kemudian ada pendekatan juga CRS atau VRS. Biasanya kita gunakan yang nomor 1, VRS, dan nah di sini ini dia. Yang tadi dia DEAP ini sebetulnya bisa menghitung banyak hal, misalnya untuk dia multi-stage, cost DEA, Malmquist DEA, DEA stage pertama, DEA stage kedua, tapi karena di sini kita mau menghitung MPI atau Malmquist Productivity Index, maka kita masukkan nomor 2. Seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman dan Bapak Ibu dapat file ini, tinggal ubah data file name, masukkan ubah nomornya, ubah output file name, ubah nomornya juga, number of forms-nya disesuaikan, number of time periods-nya disesuaikan, number of output-nya disesuaikan, number of inputs-nya disesuaikan. Untuk yang 3 bawah ini, diikuti aja seperti ini, nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau kita nggak diubah gitu ya, walaupun kalau misalkan mau di yang lain juga bisa. Kemudian kita save. Jadilah kita punya 2 file, yaitu EG16 yang terdiri dari DTA dan juga instruction. Ada DTA, ada INS. DTA ini tadi data kita, ini bisa dilihat sebelah kanan. Data kita, ini angka-angkanya. Kemudian yang EG16 isinya instruction-nya. Jadi tinggal di copy aja. Kemudian, sekarang kita gunakan software-nya. Kita buka software-nya, nanti akan muncul layar seperti ini. Panduannya seperti ini di sini. Enter instruction file name. Masukkan nama file instruction tadi. Kalau tadi kita namanya apa? EG16 strip INS. Tadi punya kita yang 16 ya. Jangan lupa di sini ditambahkan .txt. Seperti ini. Tinggal kita ketik aja sebenarnya EG16 strip INS.txt. Disesuaikan dengan angka yang di teman-teman. Mungkin ada yang 1, 2, dan lain sebagainya. Kita enter. Nah, di sini akan muncul EG16 out. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, nanti dia langsung otomatis ada. Jadi nanti dari EG16 ini kita punya 3. Datanya, instruction-nya, dan output-nya. Output inilah yang jadi hasil. Sekarang coba yuk kita lihat hasil dari output-nya. Nah, hasil dari output kurang lebih seperti ini.
instruction tadi EG-INE 16 INS, datanya EG16 DTA, dan di sini ada rangkuman dari per tahun-tahunnya. Tahun pertama, form pertama, kalau di Aceh tadi apa namanya? Ada Albania, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Benin, yaitu 5 negara ini. Form pertama nilainya sekian. Kemudian ini distances-nya ya. Oh, bukan yang ini. Kita fokus ke yang produktivitas. Ini Malmkis Index Summary. Ini tahun kedua. Kita mulai dari tahun kedua karena tadi kita melihat perubahan antar tahun. Di tahun kedua, form pertama nilainya sekian. Total Factor Productivity Changes. Di tahun kedua ini form yang kedua sekian, form yang ketiga sekian, form yang keempat sekian, form yang kelima sekian. Jadi kita bisa lihat per tahun-tahunnya, tapi biasanya kita lihat ke yang paling bawah. Jadi langsung ke Malmkis Index Summary of Annual Means. Jadi ini rangkumannya dari semua tahun. Dari tahun kedua, semuanya sekian. Semua negara ini kalau dirata-ratakan sekian. Dari tahun ketiga rata-ratanya sekian. Dari tahun keempat rata-ratanya sekian. Ada juga Malmkis Index Summary of Firm. Kita hitung dari segi negaranya. Firm pertama dari semua tahun tadi ya, dari 2010 sampai 2017 di total atau dirata-ratakan sekian. Kalau firm yang kedua dirata-ratakan sekian. Dan ini rata-rata dari semua rata-rata. Nah, kalau misalkan kita perjelas di sini, ini kan ada year, ini kan ada firm, bisa dipahami ya. Tadi kalau year itu perubahan antar tahunnya, kalau firm itu satu-satu per negaranya. Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Ada efficiency changes, technological changes, pure efficiency changes, skill efficiency changes, dan total factor productivity changes. Sebetulnya, PECH dan SECH ini mereka kalau dikalikan akan menghasilkan efficiency changes. Artinya efficiency changes ini berasal dari perkalian antara pure efficiency changes dan skill efficiency changes. Nanti efficiency changes dikali dengan technological changes akan menghasilkan total factor productivity changes. Urutannya sebenarnya seperti itu. Tapi yang kita gunakan, yang akan kita lihat biasanya total factor productivity changes ini. Oh, di tahun kedua ternyata ada peningkatan produktivitas. Di tahun ketiga ada penurunan. Di tahun keempat peningkatan lagi, peningkatan, penurunan. Tapi kalau dilihat secara umum dari 8 tahun ini ada peningkatan tapi sangat kecil ya, 1,009. Jadi hampir stagnan gitu. Kalau kita lihat dari segi negaranya, negara pertama, kalau tadi di sini negara pertama ini adalah Azerbaijan ya. Oh, Albania dulu. Albania, dia produktivitasnya menurun. Azerbaijan juga. Kemudian negara yang ketiga ada peningkatan. Ini ada peningkatan. Dan yang terakhir ini peningkatannya paling besar nih. Negara yang paling terakhir Benin ya, kalau nggak salah tadi. Negara yang kelima, dia peningkatannya paling besar. Seperti ini hasilnya. Kemudian biasanya hasil ini kita copy, kita masukkan ke Excel, kemudian kita pindahkan ke dalam Word. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi caranya sederhana ya, caranya insya Allah semoga bisa diikuti sama teman-teman semua. Ini salah satu paper Aisyah dan Ustaz Aam yang diterbitkan di Journal of Islamic Monetary and Economic Finance, JIMF-nya BI, di tahun 2021 kemarin. Kita menghitung Islamic Banking Productivity se-ASEAN. Jadi kita menghitung bank-bank syariah yang ada di ASEAN, dan kita menggunakan BEA ditambah dengan Malmkis Productivity Index ini. Jadi kita lihat seperti apa hasilnya. Ini previous studies, kemudian data metodologi. Nah, ini yang kita gunakan, ini input dan output yang kita gunakan. Untuk outputnya kita gunakan data financing dan operating income. Untuk inputnya kita gunakan personal cost, administration cost, dan deposit. Ada 3 ya, kalau di sini inputnya dan outputnya ada 2. Kemudian ini tadi yang kita jelaskan, productivity index ini terdiri dari tadi kan ada 5 bagian ya. Tapi kalau kita buatkan diagramnya kurang lebih seperti ini. TFPCH adalah hasil dari perkalian TECH technological changes dengan efficiency changes. Efficiency changes sendiri berasal dari perkalian antara pure efficiency changes dengan scale efficiency changes. Tapi ini jarang kita gunakan, ini hanya kita gunakan, kita hanya melihat oh ternyata hasilnya seperti ini. Kemudian ini rumus-rumus dan kuantifikasi dari MPI dan IA-nya.
Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini perubahan antar tahunnya. Kalau di paper ini kita menghitung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Nah, kita melihat perubahan antar tahunnya. Efisiensi changes sekian, teknologi. Jadi tinggal kita masukkan data yang tadi ada dalam Notepad yang hasil dari software, kita masukkan ke dalam satu Word dengan dibagi dalam beberapa kolom. Ini efficiency changes, technological changes. Kemudian di sini kita jelaskan. Kalau tadi kan kita judul papernya Do Technological Changes Matters, kita ingin melihat apakah perubahan teknologi itu berpengaruh gitu ya. Ternyata akhirnya kita fokus ke sini dan juga total faktor productivity juga. Dari sini kita bisa melihat dan kita bisa membuatkan analisisnya. Oke, total faktor productivity changes yang paling terbesar adalah di tahun sekian nih, tahun 2017 sampai dengan 2018. Artinya produktivitas paling tinggi dari negara-negara dari bank-bank syariah. Ya? Gimana Bapak? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari sini data yang tadi kita dapatkan dari data output yang dari software, tinggal kita copy, kemudian kita tuliskan di sini, dan kita buat analisisnya. Analisisnya misalnya, yang pertama kita melihat manakah tahun yang paling produktif. Kalau dari hasil ini, ternyata tahun yang paling produktif adalah tahun 2017 sampai dengan 2018. Total faktor productivity-nya sekian, kemudian perubahan teknologinya sekian, bagus ya perubahan teknologinya, perubahan efisiensinya juga bagus 1,2. Kemudian nanti kita bisa buat juga hasil yang kedua, misalnya mana tahun yang paling kurang bagus, mana tahun yang paling menurun gitu ya tingkat produktivitasnya. Kalau dari hasil ini yang paling kecil adalah ini ya, tahun 2016 sampai dengan 2017, 0,833. Dari sini nanti kita bisa buat analisis lebih panjangnya, misalnya kenapa di tahun ini di tahun 2016-2017 mengalami penurunan. Nah, kita bisa cari tahu, kita bisa cari rujukan-rujukan yang mendukung hal tersebut. Oh, mungkin waktu itu ada kejadian ini, ada kejadian itu. Atau mungkin di tahun 2017-2018 karena ada ini, karena ada itu. Kemarin beberapa waktu terakhir, kalau nggak salah, kita juga menghitung efisiensi dan produktivitas dari tahun-tahun yang terbaru, terutama kalau misalnya di masa-masa pandemi ya kita lihat apakah terjadi penurunan atau peningkatan, itu juga menarik. Nah, dari sini juga kita bisa melihat dari tahun sekian, misalnya tahun 2010 sampai dengan 2011 atau mungkin tahun terakhir deh, 2018 sampai dengan 2019, ternyata di tahun terakhir ini justru efisiensi menurun, tapi teknologi meningkat. Sedangkan dulu di tahun awalnya, tahun awal penelitiannya 2010-2011, efisiensi meningkat dan teknologi menurun. Tapi kalau kita lihat secara umumnya rata-ratanya dua-duanya meningkat. Teknologi meningkat, efisiensi juga meningkat. Nah, jadi seperti itu analisisnya bisa kita lihat mana yang paling tinggi, produktivitasnya mana yang paling rendah. Kita juga bisa melihat dari tingkat teknologinya, apakah tingkat teknologinya produktivitasnya menurun atau meningkat, tingkat efisiensinya juga. Kemudian yang kedua, nah ini yang menarik, kita bisa lihat per Islamic Banks. Satu-satu kita lihat per bank-banknya, performnya ya kalau istilah di MPI-nya. Ini ada bank 1, bank 2, bank 3, kemudian kita lihat efficiency changes, technological changes-nya. Ini yang menarik banget karena kita bisa membandingkan, oh bank ini, bank misalnya pertama CIMB Islamic Bank Berhad, ini yang di Malaysia, efisiensinya menurun, tapi teknologinya meningkat. Yang ini, misalkan Hong Leong Islamic Bank Berhad, efisiensinya meningkat, tapi technological changes-nya menurun. Tapi kalau kita lihat totalnya ternyata dia menurun, totalnya dia meningkat. Tapi kalau kita istilahnya komposisikan gitu ya, kita bisa melihat manakah yang perlu ditingkatkannya. Misalnya ini walaupun dia sudah meningkat produktivitasnya tinggi lumayan 1,2, tapi ternyata technological changes-nya masih butuh ditingkatkan karena ternyata dia mengalami penurunan. Seperti itu. Kita bisa lihat satu-satu, kita bisa melihat misalnya negara mana yang paling tinggi. Kalau di sini ternyata yang paling tinggi total faktor productivity changes-nya Affin Islamic Bank 1,4. Ininya 1,4, kemudian efisiensinya 1. Jadi ininya stagnan sih ya sebenarnya, efisiensinya stagnan, tapi technological changes-nya bagus 1,4.
Kemudian dari sini kita bisa lihat juga misalnya negara mana yang paling kecil. Oh ternyata Maybank. Maybank TFPCH-nya 0,6. 0,6 kita bisa lihat misalnya ini ya, Maybank-nya bukan Maybank. Ternyata Maybank-nya Maybank yang Malaysia 0,6. Ternyata memang efisiensinya menurun. Demikian juga technological changes-nya menurun. Dari sini juga kita bisa lihat totalnya tadi manakah yang negara-negara dari semua bank-bank ini apakah teknologinya menurun secara umum, apakah meningkat? Oh ternyata sebenarnya meningkat produktivitasnya. Hanya saja kalau kita identifikasi satu-satu, ada beberapa bank yang mengalami penurunan. Jadi seperti itu kita menjelaskannya, mendefinisikannya. Nanti boleh ditambahkan rujukan-rujukan, misalnya kenapa Affin Islamic Bank ini bisa jadi yang tertinggi, apakah mungkin dia ada strategi baru, apakah dia mulai menerapkan apa, apakah dia mulai ada ekspansi, atau seperti apa. Kemudian juga kita bisa mencari tahu dari rujukan lain, kenapa Maybank di Malaysia, Maybank Syariah di Malaysia ini mengalami penurunan, itu bisa kita cari tahu. Kemudian ini kalau misalkan dibagi per negara-negaranya, jadi kita mau lihat per negara. Oh ternyata Malaysia bagus nih, semuanya produktif. Di sini Indonesia juga semuanya produktif. Kalau Brunei ternyata walaupun dia cuma satu ya, ininya technological changes-nya menurun. Thailand produktif semua juga. Dan terakhir, ini ada namanya ASEAN Islamic Bank Quadrant Category. Kita bisa membandingkan kalau misalnya versi yang di sini ya antara MPI dan DEA. Kalau misalnya bapak-bapak dan bapak ibu dan teman-teman semua menghitung dua-duanya, ada DEA ada MPI-nya, bisa dilihat mana yang kalau DEA ini kan efisiensi, kalau ini produktif. Apakah dia produktif plus efisien, ataukah dia hanya produktif aja tapi nggak efisien, ataukah dia nggak produktif tapi efisien, atau nggak produktif dan nggak efisien. Jadi dia kita bisa masukkan ke dalam kuadran-kuadran ini. Seperti ini hasilnya kurang lebih. Nah, itu hasilnya. Sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa membandingkan nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa bikin satu kuadran lagi. Kuadrannya itu membandingkan antara efficiency changes dengan technological changes. Artinya kita mau lihat apakah negara mana saja yang masuk efisiensinya bagus, technological changes-nya bagus. Aku negara ya atau bank mana saja yang technological changes-nya bagus, efisiensi changes-nya bagus. Nah, itu yang pertama. Nanti yang keduanya, technological changes-nya bagus, tapi efisiensinya tidak bagus atau tidak produktif. Nanti yang ketiga, yang technological changes-nya nggak bagus, tapi efisiensinya bagus. EFCH-nya ini lebih dari satu. Nanti yang keempat, yang dua-duanya kurang dari satu. Jadi banyak banget varian dari MPI ini sebenarnya untuk diolah dan untuk dianalisis. Walaupun misalkan nanti teman-teman hanya menggunakan yang tadi Mankis Index Summary based on country aja atau based on bank aja, itu cukup gitu. Tapi ketika mau dikembangkan jadi tadi kan udah per bank satu-satu, sekarang per country-nya, sekarang per tahunnya, kemudian tadi mau dibuatkan kuadran, itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Oh ini ada satu lagi, ini nanti ada paper dari Caves dan dari Fare yang membahas tentang MPI secara umum. Kemudian juga ada ini sebenarnya ada manualnya dari DEAT-nya, tapi berbahasa Inggris dan lumayan panjang, mungkin teman-teman juga bisa baca. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lihat satu lagi ya. Satu lagi hasilnya. Ini hasil yang tadi kita hitung dari negara. Kalau tadi kan yang sudah disebutkan ini yang bank ya. Sekarang ini yang negara. Tadi kita lihat tujuan SDGs yang keempat. Jadi bagaimana tujuan SDGs yang keempat ini dilakukan, diimplementasikan oleh negara-negara. Nah, di sini kita punya input ada dua, labor dan capital. Nah, ini outputnya. Outputnya memang dia agak lebih khusus. Jadi kita lihat nanti ada rujukan khusus untuk yang SDGs ini sebetulnya. Dilihat dari participation rate in organized learning dan juga proportion of schools offering basic services. Dan kemudian hasilnya seperti ini. Ini negara-negaranya, kemudian tahun-tahunnya sebenarnya datanya banyak ya. Cuma tadi yang saya tampilkan hanya 5 negara aja. Kemudian kita bisa lihat rankingnya juga. Oh ini dia ya. Yang MPI-nya ada di bawah. Efisiensi. Nah, ini yang produktivitasnya. Ini efisiensi changes-nya, ini total faktor productivity changes-nya. Jadi kita bisa lihat negara-negara ini dari segi satu per negaranya gitu ya. Kita mau lihat misalnya Saudi Arabia. Oh, ternyata dia efisiensi menurun, tapi teknologi meningkat. Secara umum, dia mengalami produktivitas, cuman masih kecil ya, kecil di bawah. Satu lebih sedikit. Nah, ini dia kuadran yang saya maksud. Jadi, ada 4 kuadran, kita bisa bagi dia dalam bentuk 4 kuadran. Pertama, teknologi tinggi. Jadi, tadi kolom yang technological changes yang lebih dari satu,
dan efisiensi Chinese lebih dari 1 masuk kuadran 1. Kemudian kuadran 2 teknologi tinggi efisiensi rendah, negara-negaranya ini Gambia, ini Indonesia termasuk yang ini nih, teknologi tinggi tapi efisiensinya rendah. Kemudian kuadran 3 teknologi rendah efisiensi tinggi, Malaysia di sini. Afwan, Kemudian ada Aisyah, ya, waktu untuk pemaparan mungkin sudah melebihi batas. oh iya. Oke, Lanjut jadi ke sesi tanya jawab mungkin atau mungkin dipersingkat, silahkan. oke, boleh. Udah selesai itu. Jadi hasilnya banyak yang bisa dihasilkan insya Allah dari MPI ini dan dari DEAP ini. Nama softwarenya DEAP dan nama ininya MPI. Semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan, bisa sama-sama dipelajari. Untuk contohnya tadi papernya ada di Google Scholar Pak Am. Syukran, jazakillah khairan. Saya kembalikan ke Mujahidah. Baik, terima kasih Aisyah atas pemaparan yang luar biasa. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman dan barangkali Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang raise hand, Purwanto, silahkan Bapak Purwanto. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan efisiensi. Jadi gini, apakah kalau kita punya data, kemudian mengenai data panel, kan kita menghitung efisiensi. Apakah efisiensi itu kemudian harus dilanjutkan dengan menggunakan mencari TFP atau total factor productivity, atau cukup efisiensi saja? Jadi sebenarnya keunggulan dari kita mencari TFP itu apa ya dibandingkan apa tidak cukup dengan efisiensi saja? Karena kan kalau orang berasumsi efisiensi itu sebenarnya sudah mewakili ya kalau efisien berarti produktif gitu kan? Atau sebenarnya itu membuat strength lebih kuat untuk menjelaskan mengenai efisiensi dan TFP tadi atau total factor productivity. Karena tadi kan bilang oh ini kurang efisien tapi produktif. Atau ini efisien tapi tidak produktif. Nah, itu maksudnya gimana ya? Apakah tidak beranalogi kalau efisien itu ya otomatis akan produktif ya segala macam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Purwanto untuk pertanyaannya. Oke, jadi sebetulnya Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya perhitungan antara efisiensi dan tadi yang di awalnya efisiensi, produktivitas, kemudian juga ada satu lagi sebenarnya efektivitas, dia perhitungan yang berbeda, tujuannya berbeda walaupun sebetulnya sama-sama melihat performa dari satu lembaga. Tapi kalau efisiensi dia bisa menggunakan DEA walaupun bisa juga tadi menggunakan DEAP ini dengan NPI ini karena salah satunya melihat efisiensi changes ya walaupun bukan efisiensi secara umum. Tapi perbedaannya adalah kalau efisiensi dia hanya melihat per tahunnya. Jadi apakah tahun ini misalkan bank ini mengalami efisien atau tidak, tahun keduanya apakah efisien atau tidak, tahun ketiganya apakah efisien atau tidak. Produktivitas lebih kalau misalnya tadi Bapak sebutkan istilahnya lebih menguatkan gitu ya, lebih menguatkan hasil tersebut karena ternyata produktivitas ini menghitung secara lebih komprehensif, jadi membandingkan bagaimana satu tahun dengan tahun yang lainnya, Pak. Jadi kalau dalam produktivitas apalagi MPI ini, perubahan dari efisiensi itu juga ikut dihitung. Kalau tadi Bapak lihat contoh papernya yang di BI itu, perhitungan tentang efisiensinya dilakukan, tapi juga kita menambahkannya dengan MPI ini, dengan menghitung produktivitasnya. Jadi bukan hanya efisiensi, tapi juga produktivitas, karena keduanya ini berbeda gitu. Keduanya walaupun sebetulnya bisa efisiensi aja sudah cukup, tapi ketika kita menambahkan yang produktivitas, jadi lebih kuat lagi. Jadi lebih ternyata dia bukan hanya per tahunnya bagus, misalnya banknya memang efisien setiap tahunnya, tapi kalau dibandingkan antara tahun 1 ke tahun kedua, bisa jadi dia ternyata mengalami penurunan. Misalkan minimumnya harus misalnya bisa dikata sama-sama efisien nih tahun pertama dan tahun kedua, tapi pas dilihat dari tingkat produktivitas nilainya menurun gitu. Pas dilihat ternyata nilainya meningkat. Jadi walaupun sama-sama efisien, dia bisa jadi produktif, bisa jadi tidak produktif. Nah, itu bisa kita buktikan dari Mankis Productivity Index ini. Jadi efisiensi itu bisa dihitung dengan DEA, dan itu sebetulnya cukup, tapi kalau kita mau lebih lengkap lagi, bisa ditambahkan dengan MPI ini, jadi melihat produktivitasnya, bukan hanya melihat per tahunnya, tapi
lihat perubahan per tahunnya. Jadi walaupun sama-sama efisien atau sama-sama nggak efisien, tapi ternyata tahun kedua bisa jadi agak lebih meningkat sedikit. Jadi menguatkan aja Pak, walaupun dua-duanya bisa dipisah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Aisyah Salvia. Untuk penanya selanjutnya kepada Bapak atau Saudara Azhar Alam, dipersilakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Terdengar. Mbak Aisyah, saya mau nanya pertama tentang softwarenya dulu. Tadi kan DEAP ya, itu juga sekaligus sebagai penghitung MPI-nya atau kita memang menghitung manual lewat Excel ataupun software lain? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya pengen Mbak Aisyah juga jelaskan bahan baku datanya. Kan kalau tadi kan cukup ringkas ya, inputnya apa, outputnya apa. Nah, yang saya tanyakan teknologi ini apakah kemudian, misalnya kan kalau kita basisnya mengumpulkan data kan laporan keuangan. Nah, aspek teknologi gitu, ambilnya dari apa ya, narasi di laporan apa ya, kemudian bisa kita kumpulkan untuk data mentahnya ya, sebagai angka per tahunnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa, Mujahidar? Tadi Afwan di sini agak. Mungkin bisa diulangi lagi karena kesini juga saudaranya suaranya kurang jelas. Baik, yang pertama terkait software yang digunakan. Tadi kan disebutkan DEAP. Apakah DEAP ini cukup juga sekaligus sebagai penghitung MPI atau kan tadi ada kayak formula tersendiri ya? Apakah kita manual di Excel-nya atau mungkin saya tadi agak miss mungkin bagian-bagian itu Mbak. Jadi saya tanya. Kemudian yang kedua bahan baku datanya. Jadi kalau kita misalnya efisiensi itu kan misalnya taruhlah kita lihat laporan keuangan. Kemudian kita identifikasi mana data-data di laporan keuangan itu, baik apapun itu organisasinya, mana yang input dan manapun yang output gitu. Nah, pertanyaannya ketika teknologi ini, narasi kata apa, maksudnya tadi ya, kayak teknologi changes-nya tadi, atau teknologi changes atau apa yang changes-nya itu tadi, nah data bahan bakunya di mana dapatnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya coba aja tadi yang pertama ini, nama softwarenya ya DEAP ini sebetulnya bisa di-download nanti di tadi kayaknya ada linknya juga di awal. Nah, sebentar. Jadi DEAP ini menghitung langsung MPI dan di sana nanti sudah termasuk di dalamnya hasil-hasil dari yang tadi. Adapun kalau yang tadi kuantifikasi model yang tadi ditampilkan dalam teori di PPT itu hanya rumus-rumusnya aja. Jadi kalau kita mau lihat secara logikanya atau secara matematisnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah menggunakan software maka tidak perlu kita menghitung lagi. Jadi dalam Excel kita cukup mengumpulkan data-datanya aja. Kita cukup mengumpulkan data-data input, data-data output, kemudian data-data yang tadi, kalau punya itu ada 4 kolom, itu langsung kita copy ke softwarenya. Kita langsung copy ke dalam Note yang nanti akan diolah oleh softwarenya. Jadi kita nggak perlu menggunakan rumus apapun ketika menggunakan software ini. Jadi ini nama softwarenya DEAP. Kemudian yang kedua, sebetulnya seperti ini, ketika kita mau mencari technological changes ataupun efficiency changes, itu kan hasil dari software. Jadi kita memang tidak menggunakan data itu. Data yang kita kumpulkan hanya seperti DEA, jadi hanya input dan outputnya. Kalau mungkin tadi di perbankan, labor dan capital untuk input, kemudian outputnya mungkin DPK atau mungkin pembiayaan, total financing, atau operational, atau yang lain sebagainya. Jadi input dan output itulah yang datanya kita cari di dalam laporan keuangan. Tapi technological changes, efficiency changes itu kita dapatkan dari softwarenya. Seperti itu, Bapak. Mbak, kalau efisiensi saya mungkin agak sedikit ya, insya Allah ada ya, karena dia pasti inputnya, outputnya dari runningnya efisiensi juga kita lihat perkembangannya. Nah, maksud teknologi ini gimana Mbak? Gambaran logisnya bahwasanya dari input dan output kita bisa sajikan data teknologi changes. Nah, itu mungkin terakhir. Terima kasih. Oh, maksudnya dari mana didapatkannya gitu ya Pak ya? Ya Mbak, jadi kalau
efficiency changes kan karena mungkin kan dia kita running kan tiap tahun dia ngasih hasil kan, kemudian kita dipastikan ada efficiency changes-nya. Nah, kemudian yang teknologi, nah ini maksudnya untuk misalnya kalau kita ditanya atau make ini Anda mengatakan teknologi changes itu data teknologi yang bagaimana? Nah itu maksudnya mungkin bisa menjelaskan. Sebenarnya technological changes ini fokusnya ke efisiensi teknis Bapak. Jadi sama seperti efisiensi changes. Jadi efisiensi teknis itu ya, jadi kayak narasi hasil dari output ya itu kan ada efisiensi teknis, efisiensi itu. Jadi efisiensi teknis mungkin diterjemahkan ke teknologi itu. Iya, betul Bapak. Saya paham. Terima kasih Mbak, maaf. Baru ingat lagi juga tentang dia. Oh iya. Bu, satu lagi, itu kalau kita ngitung efisiensi kan kita menggunakan dia ya atau max dia, itu bisa nggak di dalamnya itu untuk menghitung yang productivity itu, atau kita menggunakan dua software yang berbeda ya? Kan bisa kita ngitung efisiensi nih, kemudian selesai kan? Nah, apakah di dalam fasilitas dia itu ada fasilitas untuk menghitung yang total factor productivity tadi, atau sebenarnya kita menggunakan software yang dua software, atau cukup satu software tapi dalamnya ada efisiensi dan productivity ya? Kalau misalnya tadi kita mau lihat pertama efisiensi dulu, dia hanya, kalau misalkan Bapak menggunakan Maxdea, dia hanya bisa melihat efisiensi aja Bapak. Adapun untuk produktivitas, dia harus menggunakan software ini. Walaupun nggak cuma ini Pak, tadi ada bisa pakai Stata, bisa pakai dia Frontier, ada beberapa software yang lain, tapi dia terpisah dari Maxdea gitu. Berarti menggunakan dua software ya kalau kita pengen lihat productivity. Ya. Betul Bapak. Kalau tadi di paper yang kita tunjukkan, tadi kita menggunakan dua software tadi. Gitu. Oke. Nah, teknologi tadi itu memang harus dianalisis ya. Kan sebenarnya kan kalau apakah harus dibaca atau kita cari efisiensi nih menggunakan Maxdea udah ketemu. Kemudian kita ingin cari productivity-nya. Ya sudah, kita pengen cari itu saja. Tidak harus semua dibaca kan yang ada di hasilnya. Productivity tadi kan, ya nggak harus kan? Iya. Sesuai dengan kebutuhan kita saja kan. Kebutuhannya itu apa? Sebenarnya kita kombinasi output efisiensi dengan yang ada di productivity. Itu saja. Itu saja. Cukup. Iya, cukup Bapak insya Allah. Bisa seperti itu. Itu ada ya saya mau download, ada nggak Bu yang free free software ya di AP itu ada? Iya ada Bapak, sebentar saya kirimkan ininya di linknya Bu tadi ke saat oke. Udah oke, udah masuk Bu. Terima kasih. Silakan ini ya. Baik. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Aisyah. Diingatkan kembali untuk semua yang hadir partisipan agar mengisi link absensi yang sudah tersedia di kolom chat. Selain itu, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 11, jadi kita batasi terkait pertanyaan. Mungkin setelah itu ada ini terkait door prize, mungkin Aisyah dari dua penanya tadi, mungkin boleh dipilih yang akan mendapatkan door prize pelatihan dari Smart Consulting Indonesia. Silahkan Aisyah. Oh, memilih satu penanya gitu? Ya, yang mungkin yang menurut Aisyah terbaik dari pertanyaan terbaik, atau mungkin ya kategori. Ini Bapak Purwanto ini semangat sekali, Masya Allah. Iya Bu, saya pengen join nih kalau ada pelatihan, saya pengen Insya Allah. Insya Allah. Baik, selamat kepada Bapak Purwanto telah mendapatkan door prize berupa pelatihan gratis dari Smart Consulting Indonesia. Mungkin nanti panitia akan menghubungi untuk kelanjutannya seperti apa. Siap, insya Allah join. Saya pengen sekali yang ini, yang productivity tadi saya nyari-nyari, saya nggak bisa itu. Saya alhamdulillah dapat ini di grup ini. Makasih sekali. Baik Bapak, terima kasih antusiasnya. Sebelum kami tutup, pada kelas hari ini saya informasikan bahwa sebentar, informasi tambahan terkait
Saya informasikan bahwasanya pesantren riset di Al-Azkiyah pada bulan Ramadan ini menyediakan wadah beramal dengan dibukanya donasi pada bulan Ramadan ini, yang insya Allah donasi atau infak ini akan diperuntukkan untuk kebermanfaatan pesantren riset ini dalam pengembangan sumber daya manusia dan operasional program pesantren riset ini. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingin berdonasi dan berinfak, dapat melalui media berikut ini. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu terbatas, kami mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika berkenan menyalakan kamera, akan ada sesi. Link absensi tolong dibagi lagi, Mbak. Saya belum absen. Link Oh iya, absennya. absen. Baik, nanti Mungkin panitia share lagi mungkin ya. mengirimkan ya. kembali linknya. Mungkin sesi selanjutnya itu dokumentasi. Bisa dibantu untuk dokumentasi panitia, dan para partisipan dimohon untuk kesediaannya on kamera. Linknya sudah dikirimkan ya, partisipan untuk segera mengisi link absensi juga. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Akan ada pembahasan metode lain, yaitu metode SMPLS. Jadi, pada waktu yang sama seperti hari ini, dan di link yang sama, jangan lupa untuk kesediaannya mengisi presensi dengan link yang sudah disematkan di kolom chat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata yang tidak berkenan. Mungkin kita tutup sesi ini. Saya Anissa Syahidah Mujahidah mohon undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aisyah, makasih. Muja, makasih. Terima kasih Mbak, Mas Am, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Nanti ya. saya insya Allah join terus ini ya. Bagus Ya, ini, kita Mas. join Ya. terus lah. Ya. Ya. Mohon live Mas Am. Enggak, silahkan. Terima kasih ya. Ya.